هو الحبيب الذي درجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. لهذا الإنسان أبدى سوء خاديا من ذنوب وحلان وخيف خذبان. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاح الإيمان. الصلاة تدعيم على النبي بن هاشم أجمع وقيم بالعباد السحران. يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. InsyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Majlis Rabu ba'da asar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam yang selalu
kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi dan Nabi selalu menjawab dari apa salam dan salawat kita, sehingga kita dijadikan sebagai umat khairul ummah, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Karena kita ini sebentar lagi akan masuk di bulan Dzulhijjah. Kalau bisa di tanggal 1 berpuasa. 1 Dzulhijjah puasa. Tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah puasa lagi. Ya. Apa yang dikatakan para salaf dan Nabi SAW mengajarkan kita sesuatu yang baik, maka kerjakan. Belum tentu Idul Adha yang akan datang kita masih panjang umur. Ada kesempatan ini, apalagi meraih pahala yang besar, maka dibaca. Sebenarnya kemarin sudah Al-Fajr, Anda udah bikin zikir di bulan Dzulhijjah, tapi apa boleh buat karena tidak keburu sampai hari Rabu ini. Kemungkinan di Rabu yang akan datang kan juga libur ya. Rabu yang akan datang kita libur karena takbir ya. Malam takbir kan nggak mungkin kita ngaji ya. Pada repot gitu Pak, ya kan? Pada repot, ngapain aja. Jadi nggak mungkin Rabu besok kita majelis. Jadi insya Allah coba dilihat nanti di TikTok atau di Instagram Habib Rifki Al-Idrus. Nanti kita sebarkan. Nanti kalau sudah disebar tolong diamalkan. Insya Allah. Yang pertama di sini sekarang apa sih penguat kita untuk kita selalu tuh makin taat ibadah. Ini saya nggak ngebahas kitab yang kemarin ya. Saya nggak bahas karena ini bulan mau nyampainya di bulan Dzulhijjah. Kenapa sih ada zikir-zikiran di bulan Dzulhijjah ini? Kita disuruh zikir, kita disuruh banyak beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan zikir yang kita baca ini kita mendapatkan nilai pahala haji yang sempurna dan haji yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Haji bagi yang mampu zahir wa batin, mampu akal, mampu hati, mampu jasad. Banyak orang yang tua melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang hari ini atau yang kemarin-kemarin sudah berangkat untuk menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah kasih selamat dunia akhirat. Hajinya menjadi haji yang mabrur wa mabrurah. Dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, kembali ke Indonesia dalam keadaan membawa berkah yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Zikir itu keuntungannya buat kita apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan di dalam firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah wa tatma'inul qulub. Sesungguhnya saat kita mengingat Allah, kita menyebut nama Allah, hati yang keras akan menjadi lunak. Yang hatinya tidak ingin beribadah karena menyebut nama Allah, tiba-tiba ingin berbuat ibadah kepada Allah. Jadi zikir di sini membuat ketenangan di dalam hati, dan setiap tingkah laku kita, tingkah yang dijalankan dengan penuh keridhaan dari Allah. Bukan sekedar orang yang sholat ya sholat, yang gibah ya gibah. Orang yang sholat ya sholat. Ada orang yang semua kan tergantung dari hati. Nabi SAW mengatakan, jika mereka bisa menjaga antara kumis dan janggut, berarti ini nih, ya, lisan. Ini dan di antara dua kaki, antara kanan dan kiri, kemaluan maksudnya. Jika orang bisa menjaga kedua ini, maka aku menjamin dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau buat kemaluan kita bisa jagalah, insya Allah. Tapi mulut, siapa yang bisa taruhan? Mulut ini bisa keluar kenapa? Hatinya. Hatinya baik, keluar mulutnya baik. Gak mungkin hatinya
Jelek keluar mulut baik, nggak mungkin. Itu munafik namanya. Ada orang yang sekiranya ada satu kisah, tapi mudah-mudahan ini nggak dijalanin nih. Ada satu orang perampok, kepala rampok. Dia lagi ngerampok, tiba-tiba ngedengar suara azan. Begitu dia dengar suara azan, ambil wudhu, langsung sholat. Kepala rampok. Sholat. Lalu yang dirampok bingung. Kamu perampok? Iya. Engkau sholat? Iya. Udah tahu engkau beriman kepada Allah, kenapa ngambil hak orang lain rampok? Rampok pekerjaanku. Urusan dunia. Urusan saat aku dipanggil untuk beribadah kepada Allah, urusan aku kepada Allah. Ini antik nih orang yang begini. Wa subhanallah, ada kabilah lain ikut lewat, dirampok lagi, dan mereka ingin menjalankan ibadah haji. Dirampok semuanya, nggak ada barang yang tersisa. Begitu saat tawaf, ketemu sama nih kepala rampok, lagi haji juga, lagi tawaf di kepala rampok. Yang dirampok nanya, engkau bukan yang tadi ngerampok? Iya. Sekarang kau menjalankan ibadah tawaf? Iya. Engkau ingin menjalankan ibadah haji? Iya. Ngapain jadi ngerampok? Rampok adalah pekerjaanku. Urusan ibadah, urusan dengan Allah. Sampai ada satu dikatakan, saat Nabi SAW mengatakan, sholat. Sholat. Mau apapun pekerjaannya, sholat. Saya bilang berkali-kali, dan alhamdulillah video ini viral dan ditonton udah sampai 207 juta viewers yang nonton video ini. Saya bilang, lu mau bajingan, lu mau jadi perampok, lu mau maling, lu mau tukang mabok, lu mau tukang zina, sholat jangan ditinggal. Kenapa? Karena sholat itu yang akan memberikan gampang kita mendapatkan hidayah, sehingga kita jauhkan lagi segala semua untuk masa. Jadi bukan berarti orang yang udah bikin dosa udahlah palang tanggung dah, dosa-dosa dah. Nah, tapi ibadah yang diminta. Tingkah laku juga bisa berubah. Kenapa? Hati. Kalau hatinya kita baik, hatinya kita bagus, terpaut kepada Allah, insya Allah maksiat tidak bakal dijalani. Tapi kadang kan kita hati sama mulut beda. Jangan melihat, karena keimanan itu nggak dilihat dari fisik. Ketakwaan nggak dilihat dari fisik. Yang dilihat apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini, di dalam hati kita. Kalau ketakwaan cuma dilihat dari fisik, yang cantik, yang masuk surga, artis. Semua artis masuk surga, cakep-cakep. Betul nggak? Ganteng-ganteng, artis semua masuk. Oh, yang dilihat ketakwaannya yang imamahnya gede, yang sorbannya panjang 7 kilo, yang jilbabnya ampe ngengser ke bawah-bawah. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di hati. Dilihatnya oleh hati. Paham ya? Insya Allah. Kalau ketakwaannya itu yang dilihat dari segala bentuk macamnya, ini yang bahaya. Zikir itu pun, siapapun kita, zikir jangan dilepas. Kenapa? Itu amaliyah di dalam hidup kita. Sholatnya kita, Allahumma, kadang khusyuk, kadang kagak. Banyakan kagak daripada khusyuk. Betul nggak? Kadang kompor belum dimatiin, kita ingat. Anak kita duit, kita dengar. Bener nggak? Semuanya hilang di dalam pikiran kita, hilang untuk kita ibadah tuh taat susah. Nah, amalan yang pastinya untuk ngiringin ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah, zikir, baca sholawat yang banyak, baca istighfar yang banyak, di bulan Hijjah baca zikirnya, salah satunya alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Hafal nggak? Hafal nggak? Budek. Coba handphonenya dikeluarin. Handphonenya dikeluarin, yang punya pulpen. Yang bawa buku dicatat. Ini saya baca setiap kali ceramah saya baca ini. Kenapa? Ini amalan pernah saya baca, kalau nggak salah pernah diterangin ini dikir kalau nggak salah ya. Tapi beberapa tahun yang lalu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Gampang nggak? Panjang kali ah. Baca lagi sama-sama semuanya ya. Nggak usah nungguin ana, bacanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil wal iman. Alhamdulillah. Itu cepet pada apa? Ini kayaknya udah lupa mecin ini. Kalau makan nggak pakai mecin begitu tuh. Cepet apalnya. Ya. Ini dibacanya kapan, Bib? Dan bacanya berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Dan awalnya Al-Fatihah buat Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan niat mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa semut, bahasa cacing, terserah. Niatin, dalam hati niatin. Ya Allah, dengan zikir yang akan aku baca di saat ini, apa yang aku miliki hajatku, maka cepat dan kabulkan hajatku. Yang pertama mintanya, ya Allah, jadikan aku sebagai tetamu-Mu untuk menjalankan ibadah haji. Amin. Amin aja kudu disuruh. Yang di depan dengar nggak? Dengar nggak? Jadi niatnya apa? Ya Allah, dengan zikir yang aku baca di hari ini, aku niatkan untuk aku bisa menjadi tetamu, untuk bisa menjalankan ibadah haji, dan hajiku diterima oleh-Mu, sehingga kami menjadi haji yang mabrur wa mabrurah. Ya, itu dibaca tuh. Baca. Bib, apa saya pantas seorang pendosa? Saya ini berzikir kepada Allah. Ada satu riwayat Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Daud, saat Nabi Allah Daud ini suaranya merdu. Indahnya luar biasa. Sampai-sampai kalau Nabi Daud lagi baca Zabur, lagi baca kitabnya tuh, itu semua alam ikut mendengarkan dan berzikir kepada Allah. Saking nikmatnya suara Nabi Allah Daud. Satu waktu, saat dimana Nabi Allah Daud lagi dibaca kitabnya itu, dia lagi baca, tiba-tiba ada ulet lewat depan mukanya. Tahu ulet? Geli nggak? Geli nggak? Hah? Ada yang geli, ada yang enggak. Tapi insya Allah banyakkan yang geli daripada enggaknya. Lewat ulet di depannya Nabi Daud. Nabi Daud berhenti nih, lagi baca Zabur, walaupun dia di sir, bukan dia di jahar, bukan. Di sir, lagi dibaca aja. Begitu ngeliat ulet, dia di dalam terbesit di dalam hatinya Nabi Daud. Ya Allah, ini ulet diciptain manfaatnya apa? Kata Nabi Daud. Allah izinkan ulat tersebut menjawab yang ada di hatinya Nabi Daud. Ngomong bahasa manusia, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah keinginan apa, maka yang terjadi maka jadi. Allah izinin ulat buat ngomong. Aku diciptakan oleh Allah. Pagi aku berzikir kepada Allah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Dan malam aku diizinkan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebanyak 1000 kali. Nabi Daud kaget ngeliat ulat bisa ngomong. Nabi Daud ngomongnya dalam hati. Ini ulat jawab apa yang ada di dalam hatinya. Nabi Daud. Lalu ini ulat balas nanya kepada Nabi Daud. Wahai Daud, apa manfaat engkau diciptakan oleh Allah untukku? Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong Nabi Daud.
Jangan lihat fisik sesuatu makhluknya Allah, kecuali kita berkaca diri dari apa yang udah kita jalan. Jadi nggak bisa kita ngelihat ulat apa manfaatnya, nyamuk apa manfaatnya. Tahu nggak lebah? Lebah. Tahu nggak anjing paling panjang umurnya berapa tahun? 41 hari. Lebah 41 hari. Nggak ada lebah sampai setahun, nggak ada. 41 hari nyamuk. Tahu nyamuk? Kalau panjang umur 3 hari. Kalau panjang umur. Baru lahir dia nemplong digepuk mati baru sehari. Paling lama 3 hari. Ulet apa? Bukan. Lalat 4 sampai 5 hari. Coba. Kalau umur panjang alhamdulillah 5 hari. Kalau kagak kena setruman. Dan mereka yang Allah ciptakan, makhluk Allah, mereka punya manfaat masing-masing. Jadi nggak ada hidup di dunia ini semua yang kita lihat makhluk Allah semuanya pasti punya manfaat. Justru kita ngaca diri, manfaat kita buat diri kita sendiri apa? Manfaat kita nih buat diri kita sendiri apaan nih kita hidup di dunia? Allah sudah memerintahkan ibadah. Tidak akan Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ditugasnya cuma beribadah. Kagak kosong-kosong baik kehidupannya. Gimana mau dihisap? Betul? Masalah dunia. Bangkrut itu bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, duit habis masih bisa dicari. Modal nggak ada masih bisa pinjam sama saudara. Jangan pinjol. Apalagi judi slot. Jangan. Perempuan banyak loh yang main judi slot. Banyak, bukan nggak ada. Ada. Mudah-mudahan Allah jauhin kita dari perbuatan yang nggak baik. Tadi sampai mana? Jadi slot bangkrut. Ada kita punya ibadahnya bagus. Ahli ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnahnya dijalanin, baik duha, tahajud, semuanya dijalanin. Ada orang yang ahli zakat, udah ahli ibadah, ahli zakat, ahli sedekah, bukan main. Yang bangkrut itu nanti dia melok kiamat. Orang yang katanya Nabi, orang yang bangkrut, tatkala dia selangkah mau masuk surga, dihalangi oleh makhluk Allah. Tatkala dia ingin melangkah, satu orang nyaut, "Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga." Kenapa wahai hambaku? Dia betul ahli salat, dia ahli ibadah, betul. Tapi dia pernah berbuat zalim kepada aku. Betul begitu wahai hambaku? Iya wahai Rabbi. Nggak bisa dia bohong di sana. Nggak ada. Iya ya Rabbi, sini pahala sholatnya. Kasih ke ini orang. Dosa lu, sini. Kasih ke ini orang. Sholat ibadahnya habis. Dosanya ditambahin. Masih bisa masuk surga. Begitu selangkah mau masuk surga lagi, satu orang lagi datang. Ya Allah, ini orang benar ahli zakat. Tapi dia pernah mengambil hakku. Maka aku tidak ridha untuk dia masuk ke dalam surga. Betul wahai hambaku? Betul ya Allah. Sini pahala zakatnya. Taruh ke ini orang. Dosanya pindahin ke dia. Ada lagi orang yang ahli puasa. Begitu udah selangkah lagi mau masuk ke dalam surga, ini orang ngomong lagi, "Ya Allah, jangan dimasukin ini orang ke dalam surga." Kenapa? Dia pernah berbahasa kasar dan membuat hatiku sakit, ya Allah. Betul begitu? Betul. Sini pahala puasanya. Taruh ke dia. Pahala hilang, pahala habis, dosa numpuk. Yang harusnya masuk surga jadi masuk. Ini orang yang bangkrut. Ini orang yang bangkrut. Urusan bangkrut dunia, insya Allah kita masih bisa nyari rezeki lagi. Tapi kalau udah bangkrut di akhirat, naudzubillah min dzalik. Nah, zikir di sini untuk menambahkan atau menambal
agar kita tidak berlaku kemaksiatannya, agar kita tidak berbuat yang tidak baik, agar kita bisa menjalankan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena hati kita menjadi dekat kepada Allah, cahaya di dalam hati kita. Makanya kita kalau doa tuh anallahu yunawwiru qulubana, ya Allah terangkan hati kami. Kalau hati udah terang, tingkah laku kita baik. Ibadah gampang, nggak pakai diperintahin. Ya kan? Mau jalan ibadah, jalan aja ibadah yang enak. Mau jalan ngaji, apa yang disampaikan semuanya nyangkut. Masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya bersih. Setiap manusia itu setiap kali bikin dosa satu kali, hatinya menjadi ada titik hitam. Kita nggak tahu deh dari mulai balik sampai gini hari berapa kali bikin dosa. Betul nggak? Siapa yang bisa nyatet bikin dosa? Giliran kebayaan kita ingat. Giliran kita bikin dosa kita nggak pernah ingat. Makanya Nabi SAW mengajarin kita setiap mau tidur, sholat, minta sama Allah atas apa yang telah dilakukan di hari ini, baik yang disengaja maupun yang enggak. Ampuni kami ya Allah. Zikir jangan kosong-kosong banget, karena perempuan itu rentan, apalagi dia dalam keadaan haid. Jangan pernah kosong, ingat terus kepada Allah. Ya, jaga hati, jaga lisan. Kalau lisan kita bisa terjaga, Allah, siapapun orang senang dekat kita. Betul nggak? Orang kalau kitanya nggak datang dicariin, ih kangen. Coba yang ahli nyinyir, mau duduk sampingnya aja, ih gogah lu aja. Betul nggak? Orang udah gedek aja udah ngeliatnya yang begitu. Jadi jaga lisan, jaga tingkah laku, agar kita selalu diberikan kesenangan oleh orang lain. Orang lain dekat kita senang aja. Jadi zikir itu penting di dalam hidup kita. Bib, saya lagi head. Saya mau zikir gimana, Bib? Cukup baca sholawat. Baca sholawat, kita mau gaya apaan aja pasti diterima. Nggak harus wudhu. Jalankan satu kebaikan diawali dengan berwudu. Kadang kan perempuan kalau lagi enak nih ibadah nih, toto head, udah malas itu ibadah. Tidur baik dari pagi ketemu pagi. Untung jangan mentang-mentang lagi head, percuma lah wudhu nggak bakalan diterima. Kan gitu ya. Wudhu biar terbiasa. Karena orang yang bisa menjaga wudhu, maka orang tersebut Allah akan jaga dunia wal akhirah. Kalau orang yang udah pintar jaga wudhunya, kadang kan kita jaga wudhunya apalagi subuh sampai ke duha doang. Itu juga subuh jam 7, duha setengah 8. Ya kejaga banget setengah jam ngejaga wudhunya. Orang jaga wudhu, jaga. Kenapa? Kalau orang udah pintar jaga wudhu, Allah jaga pasti. Pasti. Jujur ya, dulu saya males banget untuk wudhu. Kalau mau sholat baru wudhu. Tapi begitu kebiasaan, kalau nggak ada wudhu, nggak nyaman sekarang. Jadi bawaannya pengen wudhu lagi. Habis kamar mandi, keluar basah lagi. Keluar basah lagi. Kenapa? Oh ternyata butuh loh. Diri kita ini butuh asupan air. Kenapa? Perempuan itu identik dengan kebersihan. Kadang perempuan ini semau-maunya, belum laku, belum punya suami, dandan mulu. Udah laku, mau ngapain udah laku ini? Tuh lihat tuh. Yang rapi, yang wangi, itu mencerminkan kan. Kenapa? Keimanan kita. Buat siapa ya? Buat suami kok. Kita dandan mau jadi pelacur di depan suami, silahkan aja. Mau pakaian-pakaian dengan pakaian terbuka, silahkan aja orang depan suami. Itu tandanya apa? Menjalankan ibadah untuk menyenangkan suami. Pakai nggak apa-apa. Jangan lu pakai baju tidur keluar. Apalagi nyapu depan rumah nggak pakai kerudung. Jangan. Masih ada nggak nih di sini begitu? Banyak lagi. Liar lain. Udah dibilangin,
Pokoknya nanti kalau di akhirat jangan tuntut ya. Jangan nuntut guru-guru. Soalnya guru-guru udah ngasih tahu. Tutup, lagi nyapu, nutup. Pakai kerudungnya. Bib, saya dasternya tangan pendek semua. Cari yang panjang. Kalau tangannya nggak ada, yang minimal bawahnya panjang. Ambil spray, taruh di kepala sampai ke bawah. Tuh, nyapu tuh. Tutup. Masa ridho sih ayah kita dimasukin neraka gara-gara kita? Suami kita udah nyari duit, capek banget, istri yang ngabisin, masih dicemplungin juga ke dalam neraka. Kita punya paman dari ibu, dari bapak, semuanya bisa masuk ke neraka gara-gara kita cuma lepas auratnya, aurat kelihatan orang. Jangan, ya, ditutup. Jangan pernah, kecuali di dalam rumah, silahkan. Tapi kalau sudah nyapu di teras rumah, apa? Saya ngomong gini karena saya sayang, saya pengen semua yang kumpul di majlis ini kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Emang ridho, ini udah dikasih ilmunya. Terus ibu semua nih berbondong-bondong di hadapan Allah, begitu masuk neraka, narik Habib Gures, narik Rifki. Ayo nih guru saya nih nggak ngajarin masuk ke dalam neraka. Di gue mah gue ogah. Gue bakal ngomong, ya Allah, dianya aja budeg. Saya udah ngomong berapa kali. Jangan ya. Jangan. Kita hidup di majlis, ikutin dengan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Belajar dari suatu hal yang kecil. Dari suatu yang kecil, insya Allah jadi satu manfaat buat diri kita. Pakai sendal kaki. Jangan pernah dua-duanya repot. Ya kan? Mau makan tangan kanan, minum tangan kanan, biasain satu teguk bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Lepas lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Terus lagi bismillahirrahmanirrahim, minum lagi satu teguk, selesainya alhamdulillah. Baca. Kalau itu sudah terbiasa. Saya masih kadang suka miris di hati. Lagi duduk di majlis masih ada aja yang minum pakai tangan kiri. Percuma kita duduk di majlis tapi tingkahnya kita masih ikut-ikutin yang di luar sana. Sayang, percuma. Jalanin yang sunnah. Kenapa? Itu amaliyah yang sunnah. Udah pasti kita dapat pahala. Pasti. Nggak bakal dihisap tuh. Sunnahnya kita itu nolongin kita. Kita mau rukunnya doang, percuma. Mau jalan yang wajib-wajibnya doang, nggak bakal diterima kita mah. Sholat nggak pernah khusyuk, wudunya berantakan. Tapi ayo, mudah-mudahan apa yang kita jalanin ini menjadi satu nilai ibadah yang dapat nilai ibadahnya baik di hadapan Allah. Insya dapat pahalanya melimpah ruah. Kenapa? Dari suatu hal yang kecil bisa jadi suatu yang baik. Ya, jaga diri kita, jaga hati kita, jaga lisan kita. Sebelumnya Idul Adha, Al-Fajr mengucapkan minal aidin wal faidin kullu am wa antum bi khair. Saya minta maaf kalau lebaran yang akan datang nih, karena kan lebaran adanya di sini, anak nggak pulang ke Jakarta, anak adanya di sini. Pastikan pada repot ya. Pada repot, nggak usah ke sini, nggak apa-apa. Nanti Rabu yang akan datang kita kumpul lagi, insya Allah. Dan doain, insya Allah malam besok saya berangkat ke Jakarta. Tanggal 23 saya acara di Banjarmasin. Tanggal 24 saya pulang acara di Tangerang. Tanggal 25 pagi saya berangkat ke Lampung. Minta ridho, minta doa biar sehat walafiat, biar panjang umur, biar bisa balik lagi ke Kuningan selamat sehat afiat, insya Allah. Nah doain juga ya, doain juga insya Allah pagi mau dikhitan. Kalau pagi mau dikhitan, saya minta doanya yang paling dalam. Jadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah sama Rasulnya, menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua dan dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang kemarin apa yang sekarang? Ada doa sakit, bohong ya. Minta keikhlasan Al-Fatihah buat yang sedang sakit, Yuli Nur Hamidah binti Mamat Abdurrahman. Dan yang satu lagi almarhumah Ibu Herlina bin Haji Tubagus Hamid yang saat ini dalam keadaan sakit. Ini Mama Lina bukan? Mama Lina Sukamukti bukan?
Bukan. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kasih sehat walafiat, diberikan kesehatan sehingga mereka bisa dapat terus menikmati rasa ibadahnya dia kepada Allah. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة أوراتي وأمين الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي آمين يا ربي فاسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tadi saya belum nanya ya. Ada yang mau nanya apa enggak? Boleh. Boleh. Tuh. Saya belum akikah, tapi ada rezeki orang yang mau ngasih kurban buat saya atas nama saya itu. Ada yang mau ngorbanin saya. Ya. Jadi kalau ada orang, nih ya saya ada rezeki ini kurban nih. Nih saya beli ini kambing, tuh buat kurban buat kamu. Ambil. Enggak apa-apa. Ya, boleh. Ya. Dia kalau ada akikah sama kurban yang mana dulu? Kalau sudah masuk kurban, kurban aja dulu. Akikah kan bisa kapan aja. Ya kalau udah masuk Dzulhijjah, masuk kurban aja dulu. Kurban hukumnya bisa jadi wajib. Akikah sunnah. Hati-hati jangan suka dibalik. Laki kan dua. Kalau itu saya nggak paham. Nanti insya Allah Rabu yang akan datang saya bisa jawab. Ya. Coba ditanya. Apa? Orang punya ibu, bapak, punya anak istimewa di dalam rumah kita, itu rezeki dari Allah. Rezekinya bukan main. Tapi ingat, anak yang sayangnya, yang paling tulus, anak yang paling istimewa kepada orang tuanya. Anak yang normal, belum tentu sayangnya tulus. Tapi anak yang kebutuhannya benar-benar di dalam keadaan istimewa, sayangnya sama orang tua, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu luar biasa. Makanya syukur sama Allah. Itu rezeki dari Allah. Jaga titipan Allah, jaga baik-baik sehingga ini anak menjadi anak yang saleh. Amin ya Rabbal. Sama-sama. Ada lagi? Depan? Apa yang depan udah pada bubar kali ya? Belum. Bohong, infaknya udah jalan belum? Hah? Masa? Cepet ya?
Luar biasa. Ngebut. Oh gitu. Ada lagi nggak yang mau nanyain? Oh, nomor sendal 40. Nggak ada di sini Habib, nomor sendalnya berapa, bajunya ukuran apa? Apa? Kayaknya kalau ke depan sekali nggak nyampe deh. Suruh dia ke sini aja. Agak majuan. Ada. Hah? Ada orang nanya nggak jadi. Oh gitu. Aku mah nggak mau. Udah ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa ahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wal mu'afati min al-fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah kullu qurbah dan jadi bikum bikul ahlil wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darka ya ahlal madinah darka ya ahlal madinah darka ya ahlal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha wa'fu anna karim wa'afana rahim ya farijul ham ya kashifal gham ya man li abdi fir wa irham da'wahum subhanaka allahumma tahiyyatun fi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bawa kendaraan hati-hati, helmnya dipakai. Ya, yang boncengan hati-hati. Lihat bajunya jangan sampai kena rantai. Ya, hati-hati, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.